Ya, ini terkait pagar laut ya, yang sekarang lagi viral. Siapa yang bikin itu? Kan begitu toh? Ini persoalannya. Coba gimana tuh? Yang penting manusia. Pasti, pasti. Silakan pemain. Enggak bisa. Iya. Intinya begini kata ku bilang. Bambu daratan, lautan, perairan, darat dan laut bisa ketemu nih jadi suatu pagar. Bagaimana ceritanya? Kalau saya begini, saya mau mulai dengan pertanyaan. Apakah betul manusia tidak boleh memanfaatkan luasan laut untuk kebutuhan penghidupannya? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Oke, ada lanjutannya itu. Ya apa? Kalau boleh, manusia tadi bilang ya. Ya manusia. Secara umum, Iya. iya boleh. Cuma manusia yang seperti apa? Iya, Siapa orangnya? Nelayan kah? Tahun 1945 bahwa bumi dan seluruh anunya bisa digunakan oleh manusia kayaknya begitu. Begitu ya? Iya. Perlu Coba. Tapi begini, apakah luasan laut itu memang tidak boleh dimanfaatkan oleh manusia? Wah, ini dalam sekali. Enggak, ini persoalannya sebenarnya adalah tadi saya lihat ini kaitannya dengan pagar laut yang dari bambu itu Pak sebenarnya. Ini enggak ada yang mau ngaku nih. Cuma ya, ini ada pemiliknya PIK 2 toh yang mulai buka suara, yang pada akhirnya saya lihat tadi ada di berita online sampai siapa tuh, ada politikus atau siapa Pak Abraham Samad atau apa, saya itu sempat lihat itu untuk dia sama-sama bongkar bersama di sana. Coba persoalannya ini ada yang lucu sebenarnya. Dengan bikin pagar laut berarti ada berarti itu kan berproses. Kenapa tidak dilarang memang? Ya kan panjang itu. Wah, dan tidak ada yang mengaku. Coba bilang nelayan itu, dia bilang ya saya tahu mandornya kan seperti itu. Ini kan tidak ada yang mengaku. Oh, gimana itu, coba. Sebenarnya kan proses yang harus disoroti sebenarnya proses terbitnya sertifikat hak guna bangunan SHGB yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Terus yang kedua, selain sertifikat hak guna bangunan, sebenarnya ada istilah KRRL. Itu kalau tidak salah Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan yang kasih keluar. Sepertinya yang lengkap dari yang membuat pagar laut ini cuma SHGB, sedangkan KRRL-nya itu tidak lengkap. Disinggung PIK 2. Ini bedakan dulu. Di sini kita bedakan dulu antara pagar laut yang berada di 4 atau 5 kecamatan yang akhir-akhir ini dengan PIK 2. Kalau PIK 2 itu masuk dalam PSN, Proyek Strategi Nasional. Menurut Menko Airlangga, PIK 2 itu masuk PSN bersamaan dengan Tanjung Tayang atau apa di Bengkulu dengan Likupang di Sulawesi Utara. Ada 5 atau 4 yang memang ya proyek strategis nasional dalam rangka mewujudkan ekowisata. Kemudian terakhir Menko Airlangga berdalih bahwa pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang juga tapi di kecamatan lain. Kalau PIK 2 kan di Kabupaten Tangerang juga, tapi bukan di kecamatan yang sekarang di pagar laut. Jadi itu harus tapi berdalih bahwa itu bukan PSN. Itu bukan PSN, itu bedanya. PSN itu apa? Proyek Strategi Nasional dalam artian ada keinginan negara, keinginan negara memang, negara yang memang mensupport ini pihak swasta untuk membangun apa begitu. Kayak membangun proyek strategi nasional itu bukan cuma ekowisata, hilirisasi, nikel, itu proyek strategi nasional. Yang di Tangerang ini yang berada di 4 atau 5 kecamatan ini yang jadi masalah yang pagar laut ini. Itu segera informasi ini dari Tempo. Pagar laut di Tangerang itu sebanyak 30,16 km. Yang membentang dari desa Muncung di barat Tangerang hingga Tanjung Burung di timur kabupaten ini.
pagar laut tersebut berada tidak jauh dari proyek Pantai Indah Kapuk PIK 2. Iya, PIK 2. Tapi kalau PIK 2 pembelaannya masuk PSN. Oke. Jadi memang di proyek strategis Iya, nasional. proyek strategis nasional untuk ekowisata. Iya, jadi ini yang persoalannya adalah pagar laut itu siapa yang bangun dan banyak yang tolak gitu kan terkait. Nah, itu ini persoalannya. Cuma kan sekarang tidak ada yang mengaku yang pada akhirnya jadi rancu. Sebenarnya bagaimana sih yang pagar laut itu? KRL Tapi memang itu belum ada anunya Kak. Ceritanya dari wilayah-wilayah setempat situ kan. Coba ini sekarang lagi pencarian ini Pak Kepala Desa kemana ini. Nah masalah kan belum tahu dari kapan mulai. Saya ini untuk mengetahui mulainya gampang. Ini terbuka di situ. Jadi siapa yang sana kerja itu dari awal. Makanya masa pagar 30 km enggak ditahu siapa Nah, kerja. itu kan mungkin. Mungkin. Saja selama itu. Nah kalau yang dibilang bongkar lebih cepat daripada pasang. Iya. Jadi ini lamanya sekali. Lamanya dibongkar pun lama loh. Ini saya lihat ada gambar nih Tempo ya. Pemilik saham PT Intan Agung Makmur Kusuma Nugra Abadi tahun sesuatu. Waduh. Maksudnya adalah begini gitu kan. Artinya Bagaimana? sepanjang ini kan masalahnya nelayan tidak terima. Ya, kemarin kan begitu. Akhirnya ada wakil nelayan Pak siapa itu? Saya sempat lihat bersuara kasihan. Ya persoalannya di situ sebenarnya. Ini ketidakjelasannya. Andaikan misalnya tiba-tiba ada pagar laut itu dan tiba-tiba ada yang mengaku yang begini, saya pikir ini persoalan. Cuma pada saat dilempar siapa yang bangun tidak ada di situ pertanyaan sebenarnya. Berarti ceritanya kayak lempar-lempar nih, berarti itu boleh jadi disebut ilegal loh itu karena tidak ada yang mau mengaku kan? Atau ada hal-hal bagaimanakah? Ini kan di Indonesia kan hal sering terjadi beginian. Untuk siapa tahu Kak ada sesuatu yang dimunculkan untuk menutupi sesuatu. Boleh jadi. Iya. Kenapa dari dulu muncul? Coba ini update nih, ini Tempo ini. Menko Airlangga, coba ini, Kif, coba dah. PIK 2 bukan proyek strategis nasional. Coba bagaimana nih? Saya coba buka bagaimana atau mungkin cuma headline saja yang Headline, coba baca beritanya. Iya, coba ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini Tempo ya. Coba Menteri Koordinator. Aduh ini nyala kini. Bagaimana caranya matikan ini? Bentar ya. Bentar. Ini dong, Erlangga menjelaskan PIK 2 memang masuk dalam proyek strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan kawasan Indah Kapuk atau PIK 2 bukan proyek strategis nasional. Menurut Erlangga, ini bagaimana ini? Ini persepsi proyek PIK 2 bagian dari PSN. Bagian toh. Namun hanya sebatas pengembangan kawasan adalah anggapan kurang tepat masih ada. Sebab kata Erlangga proyek yang termasuk PSN atau proyek strategis nasional adalah ekowisata tropikal, Posland bla bla digarap PT Agung Sedayu Group. Oke lah, ini orang besar nih saudara, ini orang besar di baliknya ya. Orang besar ini Pak. Oke, kita bahas di balik inilah. Maksudnya ya mau siapapun sejago-jagonya itu di Makassar, di Tanjung Bunga, akhirnya masyarakat situ pergi. Iya. Ya kan, makanya darah di situ. Makanya hematnya saya, ketika pagar laut ini jadi polemik sampai jadi isu nasional, ya reklamasi yang di sekitar kita juga dong. Ya pastilah. Iya, artinya kalau misalnya ini dipersoalkan, ini akan banyak pasti. Cuma persoalannya ini masalahnya di situ sebenarnya viral kan, akhirnya dibicarain, akhirnya masuk nih banyak yang masuk sebagai kepentingan. Ada yang sok jadi pahlawan pasti, ada yang tiba-tiba bikin podcast kayak kita misalnya tuh bicarakan ini, minimal ada bahan podcast itu tempat lain misalnya. Tapi enggak, secara ilmiah ketika laut ditimbung itu memang ada pengaruh apanya? Apa? Saya enggak tahu. Tapi saya cari ya. Saya cari. Itu harus dicari. Saya cari ya. Apa pengaruh? Itu apa harus dicari karena begini. Coba ya. Beberapa ribu tahun yang lalu pengaruh kan benua ini tersambung. Iya, menimbun laut terpisah. Ya. Tapi kalau ditimbung ulang, apakah ada pengaruhnya? Kan bekas pernah tertimbun. Oke, juga. Coba ini coba. Ini AI. Coba kita AI. Saya enggak pro. Iya, makanya kita di artificial intelligence apalagi GPT. Kita di ini
Ini chat GPT nah. Info kita dari chat GPT, coba tanya apa kekurangan apa istilahnya? Apa akibat penimbunan laut itu, saya pasti dia mengerti. Coba kita cek ya. Oke, menimbun laut atau reklamasi apapun bentuknya, segala bentuk menimbun laut ya reklamasi, apapun di situ. Yang pertama diantaranya ada dampak lingkungan, kerusakan ekosistem laut, terumbu karang, mangrove, habitat laut lainnya dapat rusak atau hilang, penurunan kualitas air, berubahnya pola arus dan gelombang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua risiko bencana, penurunan tanah, kualitasnya. ya kerentanan terhadap gempa dan tsunami, banjir dan rob. Oke lah. Biaya tinggi, oke itu sudahlah. Dampak sosial dan ekonomi, ini yang perlu kita. Mengganggu mata pencaharian nelayan, konflik kepentingan, kemungkinan gagal fungsi, atau gimana? Ada sedikit. Coba buka anu. Terakhir itu ya. Coba buka mogabai.com.id. Monga. Salah satu ya Monga. Coba Monga Mogabai BAY. BAY. Itu salah satu situs lingkungan yang ada di Indonesia. Temanku kerja di situ. Kalau menulis satu kata per Rp25. Masa? Kalau jadi wartawannya Mogabai. Boleh juga tuh. Tapi Daftarnya. investigasinya dalam. Kalau soal lingkungan. Oke, ini ya, saya sudah masuk di. Mogabai. Iya. Coba Berita lingkungan. pagar laut ya. Apa ya? Ini sulit sebenarnya kalau saya. Kegiatan yang ada di laut misalnya. Ini saya bahas sesuai yang saya ketahui. Yang disebut apapun itulah di situ toh, apakah kita kegiatan menimbun atau bikin sesuatu di atas laut. Ini yang sangat sulit dikendalikan. Pasti akan terjadi begitu. Mengingat ketersediaan lahan. Ya. Bagaimana maksudnya ketersediaan lahan itu? Misalnya, apakah kita akan korbankan sawah? Ini jauh ini pembahasannya. Apakah sawah kita akan timbun Maksudnya? Hah? Sawah dan Gini, laut ini? perhatian dulu. Dua, misalnya kita ngomong infrastruktur dalam satu kota ya, negara. Dua Ji, nimbun laut atau nimbun sawah? Karena itu Ji. Ya. Atau ya kan betul Ji. You nimbun sawah, kita nggak berkurang lahan. Sekarang kan banyak milan, kita ada datanya. Lahan itu berkurang sekarang drastis karena pengalihan fungsi lahan Fungsinya menjadi kebun, area perumahan. Belum area perumahan pasti di sini. Nah, salah satunya itu pilihan memang kita harus menimbun laut atau reklamasi. Cuma persoalannya adalah bagaimana dampaknya. Ya kan begitu sih. Nah, sekarang kalau misalnya dengan pertumbuhan penduduk, Ya. kan di situ persoalannya. Pertumbuhan Jadi penduduk, pada ya. akhirnya memang kita merusak sedikit 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi memang sulit itu. Jadi Thanos itu cocok. Jentikan jari ya hilang setengah pulau. karena kalau Iya, coba. lahan segitu Lahan segitu toh Ji. Sudah tadi. Malah berkurang Kak karena pencairan di kutub. Itu dia. Belum lagi kalau misalnya kita lebih jauh lagi itu. Sekarang kan cair. Air laut kan berapa senti itu setiap tahun itu ada datanya. Jadi pada akhirnya ya akan tenggelam. Coba itu jauh sekali nih ya. Cuma kan tapi serius, coba perhatikan pertumbuhan penduduk, cari coba berapa, dan itu orang yang lahir lebih banyak daripada orang yang mati itu. Andai kan tidak begitu ya kita tidak akan ada sekarang tuh. Nah, itu persoalannya. Sekarang dia mau tinggal di mana? Oke, dia tinggal di mana? Berarti dia buka lahan kan? Berarti oke, sawah dijadikan kaflin rumah. Nah sekarang dia berarti bertambah infrastruktur dalam satu kota itu. Bagaimana caranya? Ya timbun laut. Tapi tidak selamanya harus timbun laut mungkin. Ya. Buka lahan baru. Pembukaan lahan baru akan mengakibatkan masalah lingkungan baru. Hutan. Aduh, udahlah. Jadi sulit. Jadi ada film itu ternyata virus itu bukan ternyata virus itu adalah manusia itu sendiri. Ada filmnya tuh, coba cek. Ketika manusia itu dianggap virus oleh pohon, padahal itu ternyata manusia lah yang virusnya di sini penyebabnya, bos. Kerusakan semua kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Memang Dari sudah seperti itu. Dari cerita menurut agama juga manusia diciptakan untuk merusak. Iya.
Irul, statement, Irul, statement, Irul. Itu sudah melebar ya dari pagar laut tadi. Tapi kan pada akhirnya kita akan membahas ke sana. Misalnya kalau tidak dipagar itu laut. Ini kekasihan mata pencarian nelayan. Berarti negara tidak akan pernah berkembang di sektor. Mungkin begitu-begitu saja. Kalau misalnya kita tidak lakukan pengembangan infrastruktur, makanya menurut saya, ya berarti negara itu tidak. Bagaimana dikatakan negara itu maju toh? Salah satunya infrastruktur. Itu dulu saya itu ya, belum hal-hal sosial. Tapi dulu. ada teori yang mengatakan ini teman-teman liberal kalau nggak salah. Liberal. Kalau teman-teman lighting kita semuanya di sini. Iya. Oke. Bahwa bumi itu tahu cara mengobati dirinya sendiri. Iya, dengan cara hilangkan virusnya. Virusnya apa ya? Manusia. Artinya bencana, menunggu bencana. Bencana, betul, serius kan? Betul kan, kelihatan kemarin pas COVID toh bersih. Air, udara. Betul. Dari satelit Serius. itu. Tidak ada emisi. Iya, keluar. Betul. Itu jadi sulit memang. Pembuktian itu Kak. Cara mengobatinya adalah musnahkan satu. Musnahkan penyebabnya. Harus jentikan jari bos. Hilang. Jadi kalian sepakat dengan penimbunan atau tidak? Menimbun laut atau memagari laut? Atau maksudnya sepakat secara ini? Secara umum. Secara umum. Pribadi apa? Ya. Ego atau apa nih? Pribadilah. Kalau saya tidak lah, merusak lingkungan. Tapi untuk kepentingan pembangunan saya setuju. Tapi kan memang ada aturannya itu, bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di pesisir berapa? Ada radiusnya. Ada Sungai, danau. Dari garis bibir pantai kemana sekian meter itu adalah milik pemerintah dan ada di situ bisa mau diapain. Tapi ya adalah undang-undang yang masalah lingkungan. Ada, kalau itu ada. Mulai dari danau, sungai ada. Iya, karena dia yang punya duit. Ini persoalannya. Terus lantaran dia punya duit, ambil alih. Ya pasti. Lantaran dia punya duit, maksudnya kita harus itu kontra terhadap mereka yang punya duit. Enggak juga. Kalau iri sama orang yang punya duit. Iri lah, saya nggak ada duit. Saya nggak ada duit. Enggak, ya, persoalannya begini, apa ya? Sulit mentong ini. Kalau misalnya kita mau tarik lagi lebih jauh. Loh sekali Kak. Iya, sulit. Memang harus itu dilakukan. Oke. Cara memagar laut itu, itulah salah satu cara halus untuk tanda kutip. Ya, untuk mengusir. Kita menuju 20 menit. Enggak apa-apa. Itu untuk mengusir ya, maaf ya, ya nelayan-nelayan kasihan. Persoalannya kalau dia akan begitu, ini gimana? Ada buku itu bagus. Maksudnya kalau misalnya mau besar berkembang itu hilangkan ke rasa tidak enak memang. Pasti akan ada yang jadi korban, bos. Betul. Bagaimana pada mau berkembang negara kalau tidak begitu? Ya. Ya, ini sadis memang, tapi saya pribadi tidak setuju. Tapi kalau berbicara untuk meningkatkan lagi dalam tadi, saya pikir oke. Kenapa tidak? Harus ada korban. Harus ada korban. Saya yang dikorbankan. Selalu begitu. Cinta saja butuh pengorban. Makanya bilang Thanos, cinta gitu. Saking cintanya sama lingkungan dirusak. Cinta lu harus dikorbankan. Saking cintanya sama lingkungan itu. Iya, ini sulit memang ini. Karena pengelola bumi ini egonya tinggi. Ego tinggi. Toh kita semua ini egonya tinggi, bos. Kita mementingkan diri kita sendiri. Iya. We need more money. Ya, kita yang butuh uang. Bagaimana caranya? Kalau harus timbul laut itu barang. Itu baru-baru ini di daerah kita. Jadi kalau saya ambil posisi begini kan ke diriku, misal saya cinta Indonesia, saking cintanya saya pakai, saya di situ besar, saya cari uang. Makanya tanah saya yang di situ saya pakai cari uang. Saya cinta Indonesia. Jadi saya cari hidup di situ. Termasuk Indonesia punya lahan, saya minta Kak, saya mau cari uang di luar situ. Boleh toh? Penting prosesnya. Boleh toh? Prosesnya benar. Boleh toh? Iya, tapi punya uang. Berusaha benar ada sih ya. Maksudnya kalau rakyat ke pemerintah, ya. Berusaha benar. Ya. Pemerintah ke rakyat, ya nggak perlu benar. No comment.
sorry. Saya Ya kan begitu mana. Oke. Bro, Jadi kita bikin mengambang podcast kali ini. Sampai di sini saja ya, karena sudah mulai di tepi jurang. ya jangan sampai kita jatuh. Oke lah. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima Ya kasih. ini pokoknya jaga lingkungan. Saya pencinta lingkungan. Tapi saya juga perusak. Tapi saya butuh uangnya. Tapi saya juga perusaknya. Saya juga perusaknya. Saya pencinta lingkungan, tapi saya juga perusaknya. Dikurangi. Ya mungkin lebih masuk akal ya antara minimalisir. Oke, ketemu lagi di cerita lepas episode selanjutnya. Bye. Iya. Dadah kamera dong. Antum.